Semuanya, perkenalkan, namaku Rafael Tirtaning Tias dengan NIM 231111017. Di sini aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tonton video yang berikut ini ya. Dadah! Nah, gimana? Kita udah melihat banyak berita dan kondisi sekolah yang ada di sekitar kita. Setiap anak memiliki potensi luar biasa untuk berkembang dan belajar. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tentunya. Disinilah pentingnya penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Sebuah konsep yang memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari berbagai latar belakang, kemampuan, atau berkebutuhan khusus, mereka dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar. Setiap orang, anak, mempunyai hak yang sama atas pendidikannya. Inklusi itu menghargai keberagaman, juga terbuka terhadap perbedaan. Selain itu, pendidikan inklusi yaitu sistem pada suatu institusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, karena setiap anak memiliki kebutuhan, potensi, keterampilan, cara belajarnya berbeda dan masih. Nah, yang terpenting yang perlu untuk kita ingat, sekolah inklusi adalah sekolah yang terbuka bagi semua anak, tanpa adanya diskriminasi. Di sini, anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas, anak-anak dari keluarga miskin, atau anak-anak dari kelompok minoritas, mereka dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya, tanpa merasa terasingkan. Selain itu, inklusi memiliki dasar hukum dari pemerintah, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas yang ada pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua ada di ayat 2 yang berbunyi, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Lalu ada juga pada pasal 32 ayat 1 berbunyi, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selain itu juga ada pada PP nomor 17 tahun 2010, PP nomor 13 tahun 2020, dan Pemerdikbudristek nomor 48 tahun 2023. Nah, aturan-aturan ini dapat menjadi pegangan dan acuan kita untuk menerapkan pendidikan inklusi. Nah, dengan menerapkan inklusi juga memberikan banyak manfaat, terutama pada anak. Manfaat yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Berada di lingkungan yang menerima dan menghargai perbedaan
anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat merasa lebih percaya diri, di mana mereka merasa tidak terasingkan atau merasa berbeda dari anak-anak lainnya, sehingga dapat berkembang secara optimal. Manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar dan berinteraksi sosial. Dalam lingkungan yang inklusif, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar, juga berinteraksi dengan anak-anak lainnya, di mana mereka dapat belajar dari pengalaman, juga contoh dari teman-temannya, serta mengasah kemampuan untuk bersosial, berinteraksi dalam lingkungan yang mendukung. Selain itu, manfaat yang ketiga, memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Terlepas dari kebutuhan khusus atau mereka mengalami gangguan lainnya, mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka tanpa ada tersingkirkan dan diskriminasi. Selanjutnya, manfaat yang keempat, meningkatkan empati dan toleransi terhadap perbedaan. Berinteraksi dengan berbagai latar belakang, anak-anak dapat belajar untuk menghargai sebuah perbedaan dan mengembangkan rasa empati. Mereka belajar untuk melihat, memahami orang lain dari sudut pandang yang berbeda, sehingga meningkatkan rasa toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Manfaat yang kelima, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam tim. Dalam menerapkan lingkungan yang inklusif, anak-anak dapat belajar untuk berkomunikasi dengan efektif dan bekerja sama dalam tim yang beragam. Mereka belajar untuk menghargai kontribusi setiap anggota tim, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka yang berbeda-beda. Nah, dengan manfaat itu tadi, dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, pendidikan inklusi dapat berkontribusi pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kesetaraan di antara semua siswa. Meskipun memiliki banyak manfaat, pendidikan inklusi juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu untuk kita atasi. Yang pertama, kurangnya fasilitas yang ramah difabel. Nah, ada aksesibilitas, kurangnya aksesibilitas fisik di sekolah, seperti jalan setapak yang tidak merata, tangga tanpa lift, dan toilet yang tidak ramah difabel. Hal ini menjadi kendala bagi anak-anak dengan disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sekolah. Nah, yang kedua, alat bantu. Kurangnya alat bantu belajar yang memadai, seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau perangkat lunak aksesibilitas. Hal itu dapat menghambat akses anak-anak dengan disabilitas terhadap materi pelajaran. Nah, lalu yang kedua, kurangnya guru yang terlatih. Nah, keterampilan khusus untuk menangani
berkebutuhan khusus pastinya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus yang tidak semua dimiliki oleh semua guru. Kurangnya pelatihan bagi guru untuk memahami dan mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini menjadikan salah satu kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, tantangan yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua. Ketakutan, kecemasan. Beberapa orang tua mungkin merasa takut, cemas untuk memastikan atau memasukkan anak-anak mereka dengan kebutuhan khusus ke sekolah inklusif. Mereka mungkin khawatir tentang kehidupan anak mereka untuk belajar, berinteraksi, terlebih dengan anak-anak lainnya. Lalu orang tua juga kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi dan pemahaman tentang pendidikan inklusif dapat membuat orang tua menjadi ragu untuk mendukung program inklusif ini. Lalu, yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, stigma negatif, diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus di masyarakat masih menjadi kendala utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Lalu, kurangnya dukungan sosial. Nah, kurangnya dukungan sosial dari masyarakat. Hal ini dapat membuat anak-anak dengan kebutuhan khusus menjadi merasa terisolasi, tersingkirkan, dan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitar. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, untuk membangun inklusi di sekolah reguler membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh warga sekolah, termasuk guru, karyawan, orang tua, juga pemerintah dan masyarakat. Dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, non-diskriminasi. Nah, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Lingkungan belajar harus inklusif dan menghormati apa itu keragaman. Yang kedua, aksesibilitas. Sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa dengan baik. Yang ketiga, partisipasi penuh. Semua siswa didorong untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam berbagai kegiatan, baik akademis maupun non-akademis. Yang keempat, kesetaraan dalam pendidikan. Semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Yang kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Nah, fokus utama dalam pendidikan inklusi yaitu mengembangkan potensi
membatasi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nah, pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi, kerjasama antara guru, orang tua, siswa, staf, komunitas, pemerintah, masyarakat. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua proses belajar siswa. Lalu yang ketujuh, penghargaan terhadap keragaman. Perbedaan antara siswa tidak hanya dilihat sebagai sebuah hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sebuah kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar untuk semua siswa. Selain dengan menerapkan prinsip-prinsip, kita juga dapat melakukan yang pertama, kurikulum disesuaikan agar lebih fleksibel untuk semua siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Contohnya, dengan menyediakan berbagai cara belajar agar membantu siswa untuk memahami materi dengan baik. Yang kedua, kerjasama antara guru reguler dengan guru pendukung, khususnya di sini untuk membantu dan memberikan dukungan pada siswa berkebutuhan khusus, atau dapat juga dilakukan dengan bantuan teman sebaya untuk membantu siswa lain dalam memahami materi. Nah, hal ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai. Yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran individual yang sesuai dengan tingkat perkembangan setiap siswa. Hal ini memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk mencapai kemampuan mereka. Nah, yang keempat, penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama, tetapi penilaian memperhatikan kemampuan juga perkembangan setiap individu, setiap siswa. Lalu, yang kelima, ada lingkungan kelas agar dirancang untuk mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Selain prinsip-prinsip yang di atas, kita juga dapat menerapkan yang pertama, kurikulum disesuaikan agar lebih fleksibel untuk semua siswa, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Contohnya, dengan menyediakan berbagai cara belajar agar membantu siswa memahami materi dengan baik. Lalu, yang kedua, kerjasama antara guru reguler dengan guru pendukung, khusus untuk membantu dan memberikan dukungan, terutama pada siswa berkebutuhan khusus, atau dapat juga dilakukan dengan bantuan teman sebaya untuk membantu siswa lainnya dalam memahami materi. Nah, dengan hal ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai. Lalu, yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran individual yang lebih sesuai dengan tingkat perkembangan setiap siswa. Hal ini memungkinkan siswa, terutama siswa berkebutuhan khusus, untuk lebih mencapai kemampuan mereka
secara maksimal. Lalu yang keempat, penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama, tetapi memperhatikan kemampuan juga perkembangan setiap siswa. Lalu yang kelima, menciptakan lingkungan kelas. Lingkungan kelas dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Lalu yang keenam, pembelajaran inklusi harus menciptakan suasana di mana anak dapat merasa aman, juga diterima. Dengan dukungan interaksi sosial dan kerjasama yang terlibat dalam menghadapi tantangan belajar, seperti kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, atau merasa terasing dan isolasi. Yang ketujuh, membina budaya dan penerimaan dengan penghargaan terhadap suatu perbedaan. Nah, di sini guru dapat melakukan diskusi mengenai keberagaman atau dengan kegiatan yang mendorong kerjasama. Selain itu, guru juga memastikan agar semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, juga terlibat aktif tanpa merasa terasing. Selain itu juga menghilangkan stigma negatif atau diskriminasi yang ada pada masyarakat. Nah, kita sudah membahas banyak mengenai apa itu pendidikan inklusi. Sebelum kita menutup, inklusi di sekolah adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua anak. Untuk menciptakan inklusi, perlu adanya kesadaran, juga pemahaman dari semua kalangan, juga dari semua masyarakat. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung setiap anak untuk mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, mari kita ciptakan sekolah yang ramah, inklusif, dan penuh cinta bagi semua anak. Karena semua orang mempunyai hak atas pendidikannya.